Hello geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Jepang yang berjudul Alice in Borderland season yang kedua. Ini episode yang ketiga, langsung saja kita cus. Episode ketiga ini diawali dari ingatan Tata di masa lalunya, di mana ia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Tata yang kerjaannya tidak becus kena omel seniornya. Setelah bekerja, Tata yang kesal dengan seniornya curhat kepada temannya di sebuah restoran. Tapi temannya malah ikut menceramahinya. Keesokan harinya, ia bekerja lagi dengan seniornya yang kemarin memarahinya. Karena pekerjaannya yang lambat, ia pun disuruh pergi dan biar seniornya saja yang mengerjakan kerjaannya. Tata pun menurutinya. Ia langsung menurunkan dongkrak di depan mobil tersebut. Tapi karena dongkrak yang satu lagi ternyata terpasang tidak benar, mobilnya pun seketika terjatuh dan menimpa seniornya. Di sana Tata hanya bisa diam dan kebingungan. Saat ditarik, tangan seniornya sudah hancur dan ia pun menjadi panik. Keesokan harinya ia dapat kabar dari bosnya bahwa seniornya sudah tidak bisa bekerja dan dia dikeluarkan dari pekerjaannya karena tangannya yang hancur. Tapi di sini Tata malah tidak dikeluarkan dari pekerjaannya. Lalu kita kembali ke game Raja Keriting. Tata yang melihat gelangnya, dia terbesit suatu ide. Kemudian di sini Niragi yang berhasil membuat Usagi pingsan langsung saja mencicipi badan dari Usagi. Tapi saat hendak enak-enak, untung saja Arisu datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Usagi. Niragi yang sudah hampir mati pasrah dihajar oleh Arisu. Kemudian diperlihatkan tim Kyuma yang sudah tahu akan menang, mereka semua bersantai-santai. Dan Kyuma yang sudah tahu akan menang, dia pergi langsung ke pinggiran dermaga. Ia pun didatangi oleh Arisu. Di saat itu Arisu kembali bertanya tentang fakta dari game kartu ini. Tapi ia tidak mau memberikan jawaban karena Arisu sudah menyerah. Karena akan mati, Arisu mengajak Kyuma untuk berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Karena game belum berakhir, Kyuma berkata, "Kalau kau menyentuhku, kita akan bertarung. Dan akulah yang pasti menang." Arisu pun tidak masalah dengan itu. Ia pun langsung mendekati Kyuma untuk berjabat tangan. Akhirnya Kyuma pun mau untuk berjabat tangan dengannya. Dan Arisu pun berterima kasih. Tetapi akhirnya terdengar adanya perubahan poin. Ini membuat semuanya kaget. Kyuma pun kaget, ternyata ia bisa kalah. Dan ternyata saat di menit-menit akhir Arisu mendengar suara bantingan pintu. Dan ternyata Tata hendak menghancurkan tangannya sendiri untuk bisa mengeluarkan gelangnya. Di sini Tata berusaha untuk membuat poinnya bisa digabung dengan Arisu. Karena sudah tidak ada waktu, akhirnya Arisu mengiyakan dan membantu untuk menghancurkan tangan dari Tata. Akhirnya gelangnya pun bisa dilepas dari tangan Tata. Tata pun merasa senang bisa membantu karena selama ini ia selamanya hanya menjadi beban. Itulah mengapa ia menang dari Kyuma. Kyuma pun menyerah dan pasrah. Di sini Arisu mendapat sebuah jawaban bahwa ternyata tim Kyuma pun dulunya seorang player yang sama seperti Arisu. Arisu pun bertanya apakah mereka ada kemungkinan dapat pergi ke dunia asalnya ataupun selamanya terjebak ke dalam game ataupun permainan ini. Kyuma pun tidak menjawabnya dengan jelas sehingga kedengarannya masih belum jelas dan gantung. Arisu pun mengajak Kyuma untuk berteman dan Kyuma mendoakan Arisu untuk mendapatkan jawaban atas alasan dia bisa terus hidup.
Dan di sini Kyuma terlihat mati dengan terhormat, walaupun tidak berbusana. Tim Arisu pun akhirnya dapat memenangkan permainan. Di sini Tata terlihat sudah tidak bisa bertahan. Ia senang dapat berguna dan akhirnya ia koit. Tata pun dikuburkan. Di sini Niragi pun berterima kasih kepada Tata yang telah membantu kemenangannya. Kemudian muncullah permainan yang baru yang terletak di suatu penjara. Di sini terlihat seorang laki-laki yang menggunakan kalung di lehernya dan terlihat simbol keriting. Permainan ini merupakan sebuah permainan kepercayaan. Mereka tiap babaknya akan menyebutkan simbol yang tertera pada kalung mereka. Bila salah menebak, mereka langsung mati tertembak laser. Mereka bisa tahu simbolnya hanya dari orang lain. Di permainan ini, Jack Hati diam-diam bergabung sebagai salah satu pesertanya. Satu-satunya cara untuk bisa menang adalah dengan membohongi Jack Hati dan membuatnya salah menebak. Nah, untuk di permainan ini, kita akan diperlihatkan permainan yang dimainkan oleh Chisia. Babak pertama pun dimulai. Dengan waktu 1 jam, mereka langsung membentuk timnya masing-masing. Wanita pria dengan baju biru mengumpulkan orang untuk membentuk grup. Om Gundul memaksa laki-laki culun untuk memberitahu simbolnya, dan Chisia memberitahu temannya untuk mengamati sekitarnya bila ingin menang di game ini. Ia pun menunjukkan seorang sejoli yang sedang membuat aliansi, di mana sebelum mereka main, mereka wig terlebih dahulu. Dan dari Chisia kita bisa mengetahui bahwa jika membuat satu orang saja percaya, gamenya akan dimenangkan ataupun akan lebih mudah. Kemudian si lelaki di awal game mencari rekan, yaitu si lelaki poni. Mereka pun saling memberitahukan simbol dari rekannya masing-masing. Di ronde pertama tidak ada satupun orang yang mati. Ronde kedua pun dimulai. Simbol mereka semua pun berganti, tapi tiba-tiba si Om Gundul menyerang lelaki cupu. Di sini lelaki cupu pun diberitahukan oleh lelaki kemeja jeans yang di awal game untuk memberikan jawaban yang bohong, dan ia pun langsung menurutinya. Benar saja, si Om Gundul pun langsung mati karena salah menebak. Aliansi wanita biru pun setuju untuk membohongi lelaki cupu yang dia kira sebagai Jack Hati. Dan benar saja, ia langsung tewas. Di sini mulailah kegilaan orang-orang untuk membohongi kawannya sendiri. Si wanita biru pun kembali kong kali kong untuk menyingkirkan rekannya sendiri. Banyak kematian pun dimulai. Hingga sampai ronde ke-9. Si wanita biru berencana untuk menyingkirkan lelaki tua karena ia hampir saja membohonginya. Tapi sebaliknya si lelaki tua pun juga berencana untuk membunuh wanita biru. Tapi aliansinya malah berencana untuk membunuh mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun koit. Krisis kepercayaan pun dimulai, di mana asalnya teman jadi lawan. Di ronde ini menyisakan 6 orang terakhir. Sang Joker Hati pun belum bisa dikalahkan. Tapi sayangnya rekan dari Chisia terlihat depresi. Dan di ronde ini ia memutuskan untuk tidak menjawab karena tidak sanggup lagi. Kemudian tinggallah 5 orang dan episode ketiga pun selesai. Di sini Chisia hanya sendirian. Oke, kalau kalian suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.